Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para masyayikh, para ulama, para kiai, para bunyai, utamanya sahibu hadal ma'had al-islah Subang, Romo Ki Haji Usfuri Ansor, juga bunyai, putra putri sekeluarga, para kiai yang lain, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati du'aikum, amin. Akhi fit da'wah Agus, ini Agus apa Aceng ini? Gus Fuad dari Kerajaan Sumedang. Luar biasa, ini cucunya Kian Santang ini. Semoga panjang umur Gus, sehat walafiat, terus menyebarkan ahlus sunnah wal jamaah. Para pejabat baik dari pemerintah Kabupaten Subang, DPR, enggak sempat kenalan tadi. Pak Camat dari kepolisian, TNI, semuanya, semoga Subang semakin makmur, semakin sejahtera, semakin maju, semakin barokah, dan tentu semakin ahlus sunnah wal jamaah. Amin, Allahumma amin. Seluruh pengurus NU dan banom-banomnya wilayah Jawa Barat, cabang Subang, mungkin juga Indramayu, kecamatan, MBC, PAC, anak cabang, NU-nya, muslimatnya, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPP, Banser, Pakar Nusa, semuanya semoga senantiasa istiqomah di jalur Islam ahlus sunnah wal jamaah. Para wali santri, para undangan, para alumni, para asatid, panitia pengurus, semoga panjenengan semua diberi keberkahan, kemudahan, lapang rizki, sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang di belakang rame, ini ada beberapa tempat kosong, bisa dimaksimalkan di sini. Mungkin ada yang kosong-kosong, sini juga boleh. Yang penting dapat ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak ngaji panjang-panjang, tapi akan menyampaikan 1 poin, 2 poin, selesai paham lanjut ke poin yang lain. Ada pertanyaan dari orang di luar NU, yang benar ikut Quran hadis apa ikut kiai? Yang benar ikut Quran hadis apa ikut ulama? Kalau dijawab ikut ulama, Anda enggak ikut Quran hadis, kafir. Kalau dijawab ikut Quran hadis, Anda enggak ikut ulama, jadi Wahabi. Bagaimana hadirin rahimakumullah? Kalau saya panjenengan semua diundang ke Amerika, lalu dibekali peta. Kalau ke Amerika hanya berbekal peta saja, turun di bandara New York, nanti masih bingung juga memahami peta,
mencocokkan peta dengan kenyataan. Kalau ada macet-macet lewat jalur mana juga bingung. Sepenting apapun peta dan harus dibawa, tapi harus ada guide yang menyertai, membimbing, mendampingi kita, menunjukkan jalan. Kalau kita ke Amerika ada peta dan ada guide, begitu turun di bandara jemput guide, ini mas sini ini selesai. Tapi kalau tanpa guide masih bingung juga. Al-Quran, hadis, peta hidup, petunjuk hidup. Kapan harus lurus, kapan harus belok kanan kiri, kapan itu satu arah saja, kapan nggak boleh dilewati, itu Quran hadis, peta hidup. Nah, ibarat kita ke Amerika hanya membawa peta saja tanpa ada pembimbing, masih bingung. Kita orang awam hanya merujuk kepada Quran hadis saja tanpa ulama yang membimbing kita bagaimana membaca dengan tajwid yang benar, enggak ada yang bimbing. Bagaimana memaknai dengan tarkib nahwu shorof yang benar, enggak ada yang bimbing. Bagaimana menangkap makna berdasar ilmu ma'ani bayan batik yang benar, enggak ada yang bimbing. Bagaimana memilih mana yang khos, mana yang am. Bagaimana kalau ada mubham, mana mubayyannya. Bagaimana kalau ada mutlak, mana muqayyadnya. Bagaimana kalau ada nasikh, mana mansukhnya. Bagaimana kalau ada makna majaz, mana makna hakikinya, dan seterusnya. Kita orang awam langsung pegang Quran hadis tanpa dibimbing ulama yang ahli tajwid, tanpa dibimbing ulama yang ahli nahwu shorof, tanpa dibimbing ulama yang ahli balaghah, mantik, ulumil Quran, usul hadis, usul fikih, dan yang lain-lain. Tentu kita tetap bingung juga. Hadirin, baca, maaf, ini idgham apa enggak? Ini gunnah apabila gunnah? Ini idhar qamariyah apa idgham? Halo, kita bingung juga. Ini ismam ini seberapa? Bingung juga. Ini imalah itu kayak apa? Bingung juga. Ini saktah, ini mu'anaqah, bingung juga. Ini tarkik, ini tafkhim, bingung juga. Ini huruf mutbaqah, ini mutbaqah mutlaqah, ini qalqalah sughra, ini qalqalah kubra. Enggak ada kiai tajwid yang bimbing itu. Jangankan sampai tafsirnya, jangankan sampai makna dan istimbatnya, lawang baca saja salah. Terus bagaimana hadirin? Ikut Quran sunnah apa ikut kiai? Ikut Quran sunnah apa ikut kiai? Ngikuti peta apa ngikuti guide? Yang benar merujuk berpegang pada peta dengan dibimbing si guide. Yang benar berpegangan merujuk pada Quran sunnah tapi dengan dibimbing para kiai. Dan itulah NU, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama yang ahli zikir jika kamu nggak ngerti. Hadirin, ahli ilmu saja tidak ahli zikir, nggak dekat Allah, itu namanya ilmuwan. Banyak zikir, banyak hizib, tapi nggak banyak ilmu, itu namanya dukun. Ilmu oke, Quran sunnah tafsir dikuasai, cerdas, plus tahajudnya top, zikirnya top,
torikohnya top, apalagi hizibnya juga top, barulah itu kiai. Kepada mereka lah kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka lah ahluddin, mereka lah orang yang disebut punya kapasitas, kemampuan, keahlian, kelayakan di bidang agama. Dan semua masalah agama harus dirujuk kepada mereka. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Pertanyaan pertama, ikut Quran hadis apa ikut kiai? Gimana tadi? Ikut Quran hadis dengan dibimbing kiai, membaca yang benar dibimbing kiai ahli tajwid, memaknai yang benar dibimbing kiai yang alim nahwu shorof, tarkib ngerti, menangkap makna istimbat yang benar dibimbing kiai yang ngerti usul fikih, ulumil hadis, ulumil Quran, ma'ani dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, jangan Quran hadis tok tanpa kiai. Tentu ya nggak mungkin kiai tanpa Quran hadis. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa nggak langsung Quran sunnah saja? Kok pakai bermadhab? Kita ini pakai madhab, utamanya madhab Syafi'i. Satu, kita kepingin memastikan Islam kita ini Islam yang bersanad muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Islam yang tidak muttasil, jangan Islam yang tidak bersanad, jangan Islam yang tidak ada mata rantai sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memastikan Islam kita Islam yang bersanad nyambung sampai Rasul dengan cara bermadhab, maka kita pastikan Islam kita nyambung sampai Rasul. Kita bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru Abdullah bin Umar. Dia sahabat, berguru langsung kepada Rasulullah. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, pasti sambung Nabi. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Imam Syafi'i berguru ke Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru ke Imam Hasan Basri. Imam Basri berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia berguru langsung kepada Rasulullah. Dengan bermadhab Syafi'i, nyantol ke Imam Syafi'i, jamin sambung sampai Rasulullah. Imam Syafi'i berguru pada Syekh Abu Yusuf. Dia berguru pada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru pada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far berguru pada Imam Baqir, abahnya sendiri. Imam Baqir berguru pada Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainul Abidin berguru pada abahnya sendiri, Imam Husain As-Syahid. Imam Husain cucu Nabi, tentu ngajinya langsung ke mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermadhablah dengan nyantol ke Imam Syafi'i, nyata ilmu kita bersambung sampai Rasulullah. Kalau tidak bermadhab, maaf, misalnya saya nggak bermadhab, ikut saja Pak Sugi Nur misalnya.
Saya nggak bisa menjamin dari Pak Sugiknur itu ilmunya, akidahnya, amalnya, pahamnya bersambung sampai Rasulullah. Saya nggak bisa jamin. Kalau kita nggak bermadhab satu di antara madhab 4, maaf, misalnya saya ikut saja Prof. Amin Rais misalnya, saya sulit membuktikan secara pasti dari beliau atau dari siapa-siapa bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kepingin Islam kita Islam yang terwarisi dari Rasulullah secara bersanad, untuk memastikan ilmu kita, amal kita, akidah kita, Islam kita bersanad dengan cara bermadhab pasti nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Deal. Lalu dari imam madhab sampai ke Kiai Usfuri, sampai ke kita nyambung. Kenapa? Karena imam madhab itu punya murid dan juga nulis kitab, siang mengajarkan kepada murid, malam apa yang diajarkan, difatwakan, ditulis dalam kitab Ar-Risalah, dalam kitab Al-Um, dalam kitab Diwanus Syafi'i, dalam kitab Al-Buwaiti, dalam kitab Al-Bahr, dalam kitab yang lain-lain, Musnadus Syafi'i. Malam ditulis, siang diajarkan. Lalu murid-muridnya ini punya murid, muridnya punya murid, sampai Syekh Abi Bakar Sato Ad-Dimyati. Syekh Abi Bakar punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan punya murid Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khotib As-Sambas. Beliau-beliau punya murid Hadratus Syekh Bahasim As'ari, Ki Abbas Buntet, dan yang lain-lain. Lalu sampailah ke kita-kita ini. Terus kalau ada orang sanksi, jangan-jangan murid ini salah penyampaiannya, jangan-jangan si murid-murid ini salah menerimanya. Imam Syafi'i sudah antisipasi. Apa yang saya ajarkan secara lisan, tak tulis dengan tangan. Kelak kalau ada orang klaim ini madhab Syafi'i, ternyata enggak sama dengan Al-Um, ternyata enggak sama dengan tulisannya Imam Syafi'i, maka orang itu enggak bisa klaim itu madhab Syafi'i. Ada tulisan tangan Imam Syafi'i, ada pewarisan ilmu secara berantai. Nah, perlunya ada tulisan ini untuk ngontrol kalau ada penyampaian yang keliru, kalau ada penyampaian yang salah. Bapak Ibu rahimakumullah, Dawud Az-Zahiri katanya berfatwa, tapi dia enggak mengarang kitab. Lalu setelah bertahun-tahun ada orang klaim, Ibnu Hazm, dia klaim dan nulis ini madhabnya Dawud Zahiri, tapi enggak ditulis sendiri oleh Dawud Zahiri. Maka klaim itu sekedar menjadi klaim, tidak akurat, tidak faktual, tidak valid. Beda dengan madhab Syafi'i. Saya katakan rukun wudhu 6 berdasar guru saya yang madhab Syafi'i. Dicek di kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, emang rukun wudhu juga ada 6. Syiah klaim ikut madhabnya Imam Ali bin Abi Thalib, tapi Imam Ali bin Abi Thalib nggak ngarang kitab. Setelah 300 tahun lebih ditulis kitab Al-Kahfi, rujukannya ulama Syiah. Mana mungkin setelah 300-an tahun baru ditulis buku, katanya itu pendapatnya, madhabnya, fatwanya Imam Ali bin Abi Thalib, tapi enggak ditulis sendiri oleh Imam Ali bin Abi Thalib.
yang nggak bisa dong diyakini secara akurat valid bahwa itu benar-benar fatwanya Imam Ali bin Abi Thalib. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, berfatwa secara lisan juga ditulis dengan tangan, sehingga apa yang diajarkan Imam Syafi'i nyampe kita urut bersanad dan akurat karena ada bukti tertulis. Clear apa enggak ini? Clear apa enggak? Maka itu kita bermadhab dari Imam Syafi'i nyampe Nabi nyambung. Tak ulangi, kita harus bermadhab dari Imam Syafi'i sampai Rasul sambung. Dari Imam Syafi'i nyampe kita, ilmu nyampe lewat dua jalur. Jalur guru murid sampai kita, plus tulisan tangan oleh Imam Syafi'i sendiri untuk ngecek, ngontrol barangkali ada orang keliru berfatwa mengatasnamakan madhab Syafi'i. Bisa dipahami nih? Bisa nggih? Makanya NU bermadhab. Kenapa? Biar sambung. Yang kedua, Imam Syafi'i itu super alim di bidang nahwu shorof, balaghah, mantek dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo HP-nya ditaruh dulu. Imam Syafi'i alim sampai imamnya nahwu Kiai Imam Sibaweh. Itu dalam kitab yang ditulis Imam Sibaweh tentang nahwu di kitab Alkitab. Judulnya kitab itu Alkitab. Di situ dia banyak menukil dari Imam Syafi'i. Imam Sibaweh, imamnya nahwu, ternyata banyak mengambil dari Imam Syafi'i. Kita bisa bayangkan betapa alimnya Imam Syafi'i di bidang nahwu shorof. Ikut ulama, ikut madhab yang menguasai ilmu alat itu super penting. Jangan ikut ustadz yang tidak menguasai ilmu alat, karena tidak mungkin Quran Sunnah dipahami secara benar tanpa menguasai ilmu alat. Kami contoh misalnya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Kita tahu kalau ajwaf lalu ikut wazan af'ala, harusnya masdarnya dipakai ta. Aqama yuqimu iqamatan, abana yubinu ibanatan. Ya Kiai. Tapi Quran ini taknya dibuang. Gimana tadi? La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Harusnya wa iqamatis. Ini yang bisa menjelaskan hanya ulama yang alim nahwu shorof. Dan kalau enggak alim, nanti memaknainya juga keliru. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kenapa salasata quru? Kok tidak salasa? Terus kalau salasa quru maknanya apa? Kalau salasata quru maknanya apa? Ini menyangkut hukum yang ngerti hanya ulama yang menguasai nahwu shorof. Aqimis sholata li dzikri. Li ini maknanya taklil. Apa lam kai? Apa lam sababiyah? Apa lam bimakna ba'da? Yang ngerti hanya ulama
yang mateng nahwu sorof. Halo, laukana fihima alihatun illallahu, dirofakkan kiai Quran. Padahal kita tahu istisna, mustasna. Kalau kalamnya tam mujab, ada mustasna minhu dan tidak ada nafi, tam mujab harusnya nasab illallah. Tapi Quran membacanya illallahu. Mengapa? Ini yang bisa menjelaskan hanya ulama yang pintar nahwu sorof. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis salat li ini bimakna fi, apa bimakna taklil, apa bimakna ba'da. Yang bisa menjelaskan ulama yang ngerti nahwu sorof. Tentang puasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahida minkumus syahra, syahida ini syahida yashadu syahadatan, menyaksikan. Apa syahida yashadu syuhudan, hadir ay ghairu musafir. Kalau syahida masdarnya syuhud, ini berarti maknanya siapa yang di bulan Ramadan lagi mukim di rumah, tidak musafir, wajib puasa. Yang musafir boleh mukim. Tapi kalau syahidah masdarnya syahadah, menyaksikan, siapa yang menyaksikan hilal wajib puasa. Kalau belum berhasil ru'yat hilal nggak wajib puasa. Ayat ini dalilnya orang musafir nggak wajib puasa. Apa dalilnya meru'yat hilal? Yang bisa menjelaskan hanya orang yang alim nahwu sorof. Lah kita ikut Imam Syafi'i, pertama nyambung sanadnya, dari Syafi'i ke Nabi nyambung, dari Syafi'i ke kita juga nyambung. Yang kedua, Imam Syafi'i jagoan di bidang nahwu sorof. Kalau misalnya suasana tenang begitu, khusus anak-anak pondok kami jelaskan. Tapi karena umum repot juga, kami mau menjelaskan yang ruwet-ruwet kayak begitu. Kapan-kapan ada forum yang lebih lebih khusus lagi ya. Ini sekedar tak beritahukan saja bahwa kita nggak salah ikut Imam Syafi'i. Contoh, faman syahida minkumus syahra. Ada yang memaknai syahidah itu syuhud, berarti hadir. Ayat ini bukan dalilnya meru'yat hilal. Saya jawab versi madhab Syafi'i. Mas, kalau syahidah kau anggap masdarnya syuhud, bimakna hadara hudur, hadir, berarti syahidah itu lazim, bukan mutaati. Kalau syahidah lazim, tidak mutaati, lantas asyahro dibaca nasab, jadi apa mas? Kalau asyahro nasab jadi dhorof, harusnya maaf, misalnya faman syahida syahra Ramadan mudhof, atau faman syahida syahron, itu dhorof. Kalimatnya bukan faman syahida syahron, juga bukan faman syahida syahra Ramadan, tapi kalimatnya faman syahida minkumus syahra. Nggak bisa asyahro ini jadi dhorof, bisanya jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul, syahidanya harus mutaati, bukan lazim. Nah, supaya syahidah bimakna mutaati, harus syahidah yang bimakna menyaksikan. Masdarnya syahadah, masdarnya bukan syuhud.
Jadi ayat ini versi Syafi'i, siapa di antara kamu yang menyaksikan hilal Ramadan, asyahra maf'ulnya. Jadi ayat ini dalilnya wajib meru'yat hilal dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikut Imam Syafi'i top. Dia jagoan di bidang ilmu nahwu. Yang ketiga, Imam Syafi'i super cerdas. Bagaimana enggak cerdas, dikandung ibunya 4 tahun. Nggih, Kiai. Iya apa enggak? Dalam kandungan 4 tahun orang lain mau masuk TK, Imam Syafi'i baru lahir. 7 tahun hafid Quran. Imam Syafi'i sulit dicari tandingannya. 9 tahun hafal Muwatta. Muwatta itu kira-kira 2000 hadis lebih. Saya punya tebal, Kiai. Itu Imam Syafi'i kuasai Muwatta, hafal dalam umur sekitar 9 tahun. Umur 13 tahun jadi hakim agung di Yaman, qadhi. Kita 13 tahun main layang-layang. Imam Syafi'i 13 tahun jadi hakim agung. Luar biasa. Enggak salah kita ikut Imam Syafi'i. Apa perlu kiai? Ikut kiai ulama yang cerdas? Ya perlulah. Hatinya sambung Allah, hatinya bersih, tapi enggak cerdas, bisa-bisa pelupa atau salah paham. Cerdas banget, tapi hatinya enggak sambung Allah, bisa-bisa menyalahgunakan ilmu. Nah, yang kita ikuti ini super cerdas dan super zuhud Imam Syafi'i. Saya cerita tentang zuhudnya Imam Syafi'i di kitab Ad-Da'watut Tammah bagian belakang Manaqibul A'immatil Arba'ah. Ketika menceritakan biografinya Imam Syafi'i, di situ disebut jadi hakim agung 3 tahun, serepes pun gajinya enggak dimakan, utuh. Lalu 100% dibagi kepada fakir miskin yatim, serepes pun enggak mengambil. Kenapa Imam Syafi'i begitu? Saking wirainya, saking ihtiyatnya, saking zuhudnya, saking hati-hatinya. Mengapa? Maaf Kiai, yang jadi hakim maaf. Hakim agama hari-hari pekerjaannya ketok palu, cerai tok, cerai tok, cerai tok. Namanya hakim agama, 1000 kali ketok palu, 1000 kali itu pula dia menyenangkan yang menang, tapi 1000 kali pula dia membuat sakit hati yang, iya apa enggak? 1000 kali bikin senang yang menang, tapi 1000 kali pula bikin sakit hati yang kalah. Itu hakim. Nah, Imam Syafi'i takut nanti di akhirat digugat oleh mereka yang sakit hati. Saking hati-hatinya Imam Syafi'i, gajinya enggak dimakan, sedekahkan semua. Kelak kalau di akhirat mereka nuntut, tinggal bilang, gajiku sudah tak sedekahkan, ambil pahalanya, ambil. Itu Imam Syafi'i, serepes pun enggak mau gelap akhiratnya, serepes pun enggak mau remeng-remeng akhiratnya. Ikut ulama yang super khosyatullah, ikut ulama yang super taqwallah. Itu penting Bapak Ibu rahimakumullah. Orang pinter menguasai Quran Sunnah, tapi hatinya enggak takut Allah. Kata orang Jawa Timur, nyamari. Nama nyamari, gak bahaya dah. Bisa-bisa mau menghadapi pilgub, mau menghadapi pilkada, ada calon mungkin enggak ahlu sunnah wal jamaah, atau ada calon tarkus salat, ada calon maaf track recordnya enggak baik, tapi gara-gara soan pada orang alim yang enggak takut Allah,
terus sudah memberi taruhlah 10 miliar. Bisa-bisa kiai itu meskipun alim, ustadz itu meskipun alim, bilang kepada jamaah, besok yang wajib dicoblos ini. Orang nggak takut Allah itu masih bisa belok-belok, membahayakan nasib akhirat kita juga. Nah, Imam Syafi'i itu alim, sambung Nabi, kuasai Quran Sunnah, 9 tahun hafal Muwatta, 13 tahun jadi hakim agung, plus takutnya pada Allah luar biasa. Makan gaji serepes saja nggak berani, khawatir besok dituntut oleh mereka yang divonis kalah itu. Hati ini rasanya serambut pun nggak ragu ikut Imam Syafi'i, karena mentalitasnya kayak begitu, karena moralitasnya kayak begitu. Pinter, top itu Imam Syafi'i. Kadang yang lain top ini nggak top, atau top ini nggak top. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu kelebihan kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pengalaman kemana-mana. Imam Maliki top, tapi Imam Maliki banyak duduk tinggal di Madinah, nggak banyak kemana-mana. Imam Hanafi top, tapi Imam Hanafi banyak di Kufah dan Baghdad. Imam Hambali top, tapi Imam Hambali banyak di Mekah. Beda dengan Imam Syafi'i, kecil di Mekah bersama ibunya di Ghuzah, lalu agak remaja ke Madinah, ngaji ke Imam Malik sampai apal Muwatta, lalu habis itu ke Yaman jadi hakim agung, habis itu ke Basrah ngaji ke Imam Waqi' itu jadi, lalu ke Baghdad An-Nidhamiyah jadi guru, jadi dosen. Masa tuanya ke Mesir ngajar di Al-Azhar. Apa kelebihan ulama yang begini? Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi wafat, sahabat itu nyebar kemana-mana. Sahabat ada yang nyebar ke Yaman, tentu bawa hadis. Sahabat ada yang nyebar ke Mekah, tentu bawa hadis. Ada yang ke Kufah, Basrah, Baghdad, bawa hadis. Nah, Imam Syafi'i yang pengalaman kemana-mana, barangkali ada hadis Nabi di bawah sahabat ke Yaman, Imam Syafi'i sudah mengambilnya. Barangkali ada hadis di bawah sahabat ke Basrah, Kufah, Imam Syafi'i sudah mengambilnya. Barangkali ada sahabat di Madinah membawa hadis, Imam Syafi'i ngaji ke Madinah ke Imam Malik, ambil hadisnya. Barangkali ada hadis bahwa Amr bin As ke Mesir, Imam Syafi'i juga ambil hadis dari ulama Mesir. Ikut Imam Syafi'i, insya Allah ikut ulama yang koleksi hadisnya lengkap. Bisa dipahami? Kita ulangi, ikut Imam Syafi'i, insya Allah ikut ulama yang koleksi hadisnya lengkap, komprehensif. Dan itu yang diperintah Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ajaran apapun yang disampaikan Rasul kepadamu ambil. Nah, saya tidak mengkritik kalau ulama hanya di Kufah dan Baghdad, tidak banyak ke Madinah, tidak ke Mekah, jarang-jarang, tidak ke Yaman, tidak ke Mesir. Khawatir hadis yang dibawa sahabat ke kota-kota itu belum nyampe ke dia, sehingga hadisnya nggak lengkap. Imam Hambali yang banyak di Mekah khawatir hadis yang dibawa sahabat ke Basrah, ke Kufah, ke Yaman belum nyampe ke Imam Hambali. Lain dengan Imam Syafi'i, hadis yang dibawa sahabat nyebar kemana-mana, udah diambil lagi oleh Imam Syafi'i. Clear apa enggak ini?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i al-jam'u baina sahabah wa ahlil bait. Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik, hafal Muwatta, itu sedang menjalin sanad ilmu dari jalur sahabat. Imam Malik dapat ilmu dari Imam Nafi', Imam Nafi' dapat ilmu dari Abdullah bin Umar, itu sahabat, dapatnya dari Rasulullah. Imam Syafi'i juga ngaji ke Imam Abu Yusuf dari Abu Hanifah. Tadi kita sebut sanad Imam Abu Hanifah full ahlul bait. Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Ali Zainul Abidin, Imam Husain, Rasulullah. Ada kaum Syiah yang hanya mau terima ahlul bait, tolak sahabat. Ada kaum Khawarij yang hanya mau terima sahabat, tolak ahlul bait. Imam Syafi'i, ya sahabat, apa? Ya sahabat, ya ahlul bait. Berislam kayak Khawarij, hadisnya hanya versi sahabat, khawatir ribuan hadis versi ahlul bait belum diterima. Berislam model Syiah, hanya terima hadis ahlul bait, tolak hadis sahabat, khawatir ribuan hadis Bukhari Muslim yang kebetulan riwayat sahabat enggak diterima Syiah. Padahal perintah Quran fakhudhu, apapun yang disampaikan Rasul padamu ambil semua. Bermadhab Syafi'i adalah realitas komitmen fakhudhu, ambil semua hadis, jangan ada satupun hadis yang kau buang. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhab saya. Maka Imam Syafi'i dapat julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Sekarang aneh, ada beberapa oknum Ustadz Wahabi malah menuduh Imam Syafi'i dulu Imam Syafi'i dijuluki Nasirus Sunnah, sekarang ada yang menuduh Imam Syafi'i, kita pengikut Syafi'i, katanya ahlul bait. Enggak bisa, Mas. Ada kelompok lain semangatnya pemurnian sunnah, tapi akhirnya yang sahih pun dibuang. Itu bukan pemurnian, itu pensunatan. Disunat, dipotong-potong, dibuang. Kedoknya pemurnian. Hadis tentang tawassul ada di Bukhari 1009, 1010 dan juz 4 halaman 99. Tapi kata mereka tawassul enggak ada dalilnya. Ada zikir jahar ba'da sholat maktubah, Fathul Bari juz 2 324, Muslim juz 1 410, tapi kata mereka enggak ada dalilnya. Ada berjabat tangan ba'da jamaah, Bukhari 4377, tapi kata mereka enggak ada dalilnya. Ada berdoa pakai lagu-lagu, pakai pujian, pakai syair, Bukhari 2837, tapi kata mereka nggak ada dalilnya. Ada Fatihah harus pakai basmalah, Bukhari 5046, tapi kata mereka nggak ada dalilnya. Ada haul, Bukhari Muslim juz 2 halaman 370, Nabi sembelih kambing mengenang wafatnya Siti Khadijah. Kata mereka nggak ada dalilnya. Kunut subuh, Bukhari 1001, Muslim juz 1 272, tapi kata mereka nggak ada dalilnya. Ada iftitah kabiro, walhamdulillahi katsira, Sahih Muslim 630, kata mereka nggak ada dalilnya. Ada ziarah kubur pakai membawa daun kurma,
kalau sini bawa kembang. Bukhari 216, kata mereka nggak ada dalilnya. Ada kelompok di luar NU semangat memurnikan Islamnya luar biasa, tapi dengan berkedok semangat pemurnian ada sekian ratus hadis sahih mereka buang. Orang ini melanggar ayat wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apapun yang disampaikan Rasul padamu, apa tadi? Ambil semua. Mereka enggak berkomitmen ambil semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu harus semua, jangan separuh-separuh. Sahabat setiap kali diperintah enggak pernah ini tak terima, ini tak tolak, enggak. Pokok diperintah yes, naam, yes. Itu aja. Sami'na wa ta'na la nufarriqu baina ahadim mirus. Enggak boleh beda-bedakan. Perkara di tengah jalan ada 1-2 perintah enggak kuat melakukannya, mengamalkannya, ya segera mohon ampunan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat begitu, nggak pilih-pilih. Ada orang di luar kita, hadis cocok ambil, hadis nggak cocok, hadis cocok ambil, hadis nggak cocok buang. Maaf, ini bisa-bisa kafir. Kalau mereka keras, saya juga bisa keras. Ini bisa-bisa kafir. Mana dalilnya? Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka yang berucap sebagian kami imani, sebagian kami ingkari, padahal sama-sama sahihnya. Mereka yang kayak begitu orang yang nyata-nyata kafir. Kita berahlus sunnah wal jamaah, bermadhab syafi'i, jangan syiah, jangan khawarij. Syiah membuang hadis riwayat sahabat, melanggar ayat fakhuduh. Khawarij membuang hadis riwayat ahlul bait, melanggar ayat fakhuduh. Ahlus sunnah Imam Syafi'i berkomitmen semua diambil. Clear. Bukan hanya itu, Ahlus sunnah utamanya Imam Syafi'i berkomitmen semua diterima, dan apa ini? Nyaringnya, menfilternya ketat banget. Enggak sahih, tolak. Dhaif, tolak. Jadi bermadhab Syafi'i itu ya lengkap, ya sahih, ya komprehensif, ya akurat. Ada madhab lain enggak komprehensif, enggak akurat. Ada madhab lain komprehensif tapi enggak akurat. Ada yang akurat tapi enggak lengkap. Madhab Syafi'i ya lengkap, ya lengkap. Dikit lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kami membaca di Al-Manhalul Latif karangan Said Maliki tentang bagaimana Imam Bukhari menfilter hadis yang tidak sahih. Di situ ceritanya Imam Bukhari dapat hadis, lalu dilihat dari mana ini, fulan. Untuk memastikan fulan ini baik apa enggak, perawi ini sahih apa enggak, Imam Bukhari mengamati. Diamati sholatnya oke, nutup auratnya oke. Ternyata dia menipu kuda. Di Manhalul Latif diceritakan orang itu perawi hadis ini manggil kuda, diiming-iming rumput, Kiai. Setelah kudanya datang, pegang kendalinya, rumput dibuang, nggak diberikan. Kata Imam Bukhari, oh ini kuda saja ditipu, bisa-bisa istri muda ditipu ini. Ini kuda dibohongi, bisa-bisa orang dibohongi. Hadis itu langsung dicorek, Kiai, masuk kategori hadis maudhu karena perawinya mau berbohong.
kayak begitu loh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati kalau nggak benar-benar sahih tidak, tapi kalau sahih diterima semua. Nah, atas alasan itu dan pertimbangan itu semua, Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Abbas Buntet, Mbah Munawir Krapia, Mbah Wahab Hasbullah, Syekhona Khalil Bangkalan, dan semuanya untuk umat Islam bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama memilihkan ini saja sudah. Ikuti madhab 4, utamanya madhab Syafi'i. Dengan bermadhab ini kita yakin Islam kita utuh, Islam kita tidak palsu, akurat, tidak dhaif, dan Islam kita bersanad sampai Rasulullah. Islam kita sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Jawa Barat, warga Jawa Barat, mohon kalau mendidik memondokkan anaknya yang kayak begini ini ke Kiai Usfuri atau ke jaringan yang lain yang itu bolo-bolonya Kiai Usfuri, biar nggak keliru. Khawatir nanti keliru, ternyata pengasuhnya Pak Sugi Nur nanti bermasalah juga. Saya kira demikian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAK